Jadi hari ini aku lagi di PMI ya, ini hari ini teman-teman. Lagi mau coba pengalaman untuk donor darah. Ya, kebetulan memang ada keluarga yang butuh donor darah juga. Nanti setelah kita daftar, kita akan dapat form ini. Nanti kita bawa masuk ke ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan dokter di sana sama screening gitu. Screeningnya ya virus ya mungkin ya. Periksa virus, terus periksa tensi dan lain sebagainya. Nah, ini ada macam-macam jenis darah ya, dan udah lengkap banget dengan informasinya. Bisa disimpan berapa lama nih, kayak whole blood bisa 35 hari. Dan yang paling sering ya, kasus-kasus demam berdarah sekarang lagi banyak. TC atau trombosit konsentrat itu ternyata usianya bisa disimpan expired date-nya 5 hari. Dan kalau yang aferesis juga sama 5 hari, cuma memang jumlah volumenya lebih banyak gitu. Ini untuk penjelasannya nih semua sebenarnya. Syarat dasar sebenarnya ini ya, usianya dewasa, karena pasti kan harus ada informed consent atau persetujuan berat badan, dalam keadaan tensi yang baik, tak dalam kondisi anemia ya. Untuk yang perempuan tidak dalam kondisi hamil atau sedang menyusui, dan tidak menggunakan obat-obatan yang ada riwayat penyakit seperti ini. Kalau ditanya berapa lama persiapannya, sebentar ya, kayaknya ada deh alurnya tadi aku baca. Bentar. Ini untuk alurnya nih. Jadi pertama kita masukin form dari tadi itu yang kita kerjakan. Habis ini yang aku mau lakukan nih, pemeriksaan golongan darah sama resus. Ingat ya, golongan darah di Indonesia itu ada dua, A, B, O atau AB plus resusnya positif atau negatif. Terus baru setelah itu masuk screening atau namanya cross match, kurang lebih 1 jam. Kalau memang sudah clear, aman 1 jam, baru kita lanjut lagi ke proses yang ini, masukin data pasien apa semua dan proses ambil darahnya. Sudah, selesai itu habis ya. Jadi total waktu itu kurang lebih nih 1 jam 40 menit. Itu paling cepatnya itu. Ini ruangannya ya, di PMI Surabaya nih. Itu kalau tempat dipanggil ya, hanya dipanggil ya. Let's go. Dari periksa dokter, habis ditanya-tanya sedikit, biasa standar, kita ke tempat ambil cek HB dulu. Cek HB dulu ya. Oke. Nah, setelah cek HB dan dinyatakan aman, kita langsung masuk ke ruangan donornya ini. Nah, ini kita lagi di ruangan untuk donor darahnya nih. Duduk dulu, persiapan untuk ambil sampel darah. Nanti baru diperiksa, dijalankan. Kalau ini mesin yang berfungsi untuk memisahkan darah kita dengan plasma, disebut untuk yang namanya aferesis, itu pakai alat ini. Kerjanya mirip banget dengan mesin cuci darah. Ini persiapan nih. Kayak alat HD ya kayaknya, kayak alat HD. Oke, ini lagi proses ambil darahnya guys. Pompa dulu ya. Ini darahnya, itu plasmanya itu. Donor darah menyenangkan guys, walaupun agak dingin. Tapi harusnya lebih sehat juga, terutama untuk laki-laki ya. Oke, nanti aku update lagi. Sorry, aku baru bikin videonya lanjutannya karena habis ambil darah itu badan agak capek ya, jadi butuh istirahat. Jadi aku baru bikin malam ini. Jadi pengalamannya sebenarnya overall sangat menyenangkan ya, dan sangat praktis teman-teman. Anyway, kita nggak di-charge biaya apapun selama pemeriksaan dan sebagainya itu, kecuali kalau memang ada masalah gitu. Jadi ada beberapa catatan hal yang aku dapatkan ya lewat pengalaman ini. Yang pertama yaitu biayanya free untuk kita sebagai donor, dan yang kedua teman-teman akan dapatkan sebenarnya banyak bingkisan ya, atau tanda ucapan terima kasih lah karena sudah donor. Beda kalau teman-teman cuma donor darah yang biasa dengan donor yang aferesis seperti yang saya lakukan,
itu ada beda ucapan terima kasihnya lah sedikit. Yang ketiga, memang harus disarankan untuk makan dulu ya, dan minum supaya darah kita dan kita tidak lemes selama prosesi donor darahnya. Yang keempat, durasi waktu untuk donor darah biasa itu paling sekitar 15-20 menit, sedangkan untuk yang donor aferesis ini bisa 1-2 jam prosesinya. Jadi ya memang butuh energi dan kekuatan fisik juga untuk proses donornya. Satu catatan penting itu adalah riwayat donor. Nah, biasanya ada informasi bahwa yang donor ini harus laki-laki atau yang perempuan itu. Udah aku konfirmasi juga sama petugas di sana, sebenarnya itu lebih untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, misalnya semaput atau muntah, pusing selama proses donor. Makanya lebih disarankan laki-laki. Terus yang kedua, ada anggapan bahwa kalau mau donor aferesis atau yang seperti yang saya lakukan TC aferesis ini harus donor 5 kali sebelumnya gitu. Ternyata ini juga dibantah sama pihak PMI, bukan ada syarat mutlak, tapi itu syarat opsional dalam artian supaya pendonor ini sudah mengerti mekanisme donor itu seperti apa, resiko yang akan muncul seperti apa, misalnya lebam atau tusuknya sakit dan lain sebagainya, supaya meminimalisir resiko-resiko gagal proses donor di tengah jalan. Jadi syarat-syaratnya lebih ke itu sih. Yang jadi syarat mutlak memang adalah syarat berat badan dan kadar HB kita. Jadi berat badan itu memang ada patokannya, seperti yang saya sudah share juga mungkin di video. Itu kalau terlalu rendah, resiko bisa mengganggu fungsi tubuh, jadi tidak diterima. Sama kalau pasiennya pendonornya dalam keadaan anemia atau HB-nya terlalu rendah juga nggak bisa donor. Mungkin itu aja sih singkat, semoga bisa membantu teman-teman. Tetap jaga kesehatan, apalagi lagi musim berdarah sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.